PHD itu nih termasuk kecil lah, hanya 20.000. Tapi kalau dulu sampai berjuta-juta gitu kan jumlah yang belum terselesaikan. Walaupun kemarin sudah dibuat kategori 1 maupun kategori 2, ini juga belum selesai. Kategori 2 sendiri pun masih banyak menyisakan masalah sampai saat ini. Saya kira untuk teman-teman semua lebih intinya nanti kita diskusi, silakan nanti apa yang belum jelas disampaikan bisa ditanyakan, sehingga kalau ada usul atau saran nanti juga kami akan kalau ditujukan ke Kementerian Pertanian nanti kami akan sampaikan di koordinasi yang akan datang. Dan nanti teman-teman pengurus FKNAS yang lainnya yang ada di sini bisa menambahkan, barangkali ada tadi yang kelewatan atau yang kurang yang saya sampaikan bisa ditambahkan oleh pengurus lain. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti jadi lihat rekan-rekan sekalian, nanti langsung kita interaktif aja. Nanti yang ada beberapa narasumber di sini yang akan menjawab rekan-rekan sekalian. Tapi tadi yang lupa saya tetap cerita setelahnya Mas Dedi. Ingat-ingat saya teman FK Jatim, padahal sekarang saya juga Pak Haji, Ketua Bidang Media dan Publikasi. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang ditanyakan ataupun lagi cukup ya. Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan atau beri masukan, memberi sumbangan. Terima kasih. Jadi saya Ketua MK dari Kabupaten Mojokerto. Cuma satu ini yang mau saya tanyakan ya. Ini tentang nanti kejelasan teman-teman kita yang umurnya sudah di atas 45, bahkan sudah mencapai 50. Makanya di Mojokerto sendiri sudah banyak yang umurnya itu sudah dianggap kritis di dalam jadi masalahnya ini juga menjadi permasalahan bagi kami selaku ketua FK di Mojokerto tentang umur usia. Ini bahkan ada teman kami itu yang sebelumnya itu menjabat sebagai Kepala DKI, dia tinggalkan, dia melalui THL dan gitu ya. Jadi dari situ mohon nanti bantuan daripada pengurus FK FKNAS untuk mengupayakan umur yang sudah tua-tua, terutama yang di atas 45. Dan saya kira itu untuk masukan awal, barangkali nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lainnya? Ya, mohon Mas. Mana? Ya, Mas dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Mas Kamil, Ketua KJT, Mas Dedi, dan pengurus FKNAS serta rekan-rekan sekalian. Menyambung dari penjelasan Mas Dedi tadi dan pertanyaan dari kawan Mojokerto, saya juga ingin menanyakan dasar dari penilaian kinerja sebagai acuan untuk mendaftar di IHK itu katanya juga harus diperjelas karena fakta yang ada tupoksi THL itu kan mendampingi petani.
karena di lapangan kita sering dipermasalahkan oleh BKB contohnya bahwa teman-teman yang Jambi ya bekerja sebagai perangkat, sebagai guru dan lain sebagainya itu banyak disorot. Tetapi teman-teman yang bekerja di staf tidak pernah disorot. Nah terus kalau nggak pernah, apakah duduk di staf lalu bagaimana penilaian kinerjanya? Ya kan? Jadi ini satu hal yang harus, kalau memang kita mau bekerja sesuai aturan, ya jangan tebang pilih. Gitu. Bagaimana mungkin teman-teman yang bekerja selain sebagai THL kerja di bidang lain disorot, kalau memang itu dinyatakan sebagai sebuah kekeliruan, maka ya idealnya atau adilnya teman-teman yang di staf ya harus keluar, ya mereka harus bekerja mendampingi petani sama dengan teman-teman yang lain begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa waktu yang lalu kan ada seleksi K2. Saya mendengar juga banyak teman-teman THL yang lolos. Keterkaitannya adalah apakah SK Jatim atau FKANAS sudah menyiapkan database THL yang kira-kira dengan kuota 10.000 itu layak untuk didorong, diprioritaskan memenuhi kuota yang ada. Karena ini akan menjadi satu ganjalan tadi terkait dengan usia, ya kan, terkait dengan hal lain. Rasanya kalau teman-teman yang lolos K2 itu juga tidak terdeteksi, nantinya kan akan muncul masalah baru, kan begitu. Nah, makanya saya menanyakan bagaimana sikap FKANAS maupun FK Jatim untuk mengatasi masalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lanjut Pak Jatim atau teman yang lain mau Baik, terima kasih dari Mojokerto dan Mas Heri untuk kejelasan semua terkait dengan seleksi yang untuk THL, karena di dalamnya di dalam dokumen agregat tersebut disampaikan bahwa seleksi THL itu masuk dalam ASN. Jadi apakah PNS dan ketiga-tiganya harus dibilang. Kalau PNS itu sesuai dengan aturan kepegawaian bahwa 35 sama atau 35 bawah. Tapi kalau untuk ketiga aturan yang saat ini dalam undang-undang ASN itu tidak dibatasi. Mau umur, ya kalau dilihat dari umur THL yang paling tua saat ini sekitar umur 58 tahun ya. Karena pada waktu direkrut itu 50 tahun maksimal. Kalau ada angkatan satu yang waktu itu masuk usianya 50 tahun pada tahun 2007, maka usianya saat ini 58 tahun. Jadi terkait dengan umur untuk P3K tidak dibatasi. Jadi selama instansi membutuhkan itu diberikan batas. Jadi tidak ada batasan umur untuk P3K. Tapi kalau untuk PNS memang ada batasannya. Nah, namun untuk yang lain ini anaknya kemana kita juga masih meraba-raba juga. Ya mudah-mudahan anak-anak PNS ya barangkali. Kalau misalkan ke P3K itu juga teman-teman terkait dengan umur tidak usah khawatir. Karena tidak dibatasi umur masuk ke dalam pegawai pemerintah dalam kerja. Berarti siapa juga berarti masuk ya, Mas Agus ya, dari Mojokerto ya. Yang penting hidup apa itu? Yang penting masih bisa bekerja, artinya selama instansi masih membutuhkan. Terus dasar penilaiannya seperti apa? Kami setelah rakernas tersebut melakukan koordinasi dengan Badan SDM. Ya waktu itu kita menemui Pak Sekban, Pak Momon. Jadi beliau menyampaikan kekhawatiran teman-teman sudah kita sampaikan semua terkait dengan seleksi nanti. Berdasarkan apa penilaian kinerja sehingga THL bisa diseleksi?
Waktu itu kita sampaikan begini, setiap kali perpanjangan kontrak ini selalu ada masalah Pak terkait dengan rekomendasi THR untuk dilanjutkan kontrak untuk tahun berikutnya. Karena berdasarkan suka tidak suka, jadi yang sering terjadi di lapangan, dia teman-teman sudah bekerja 12 bulan, gitu katakanlah dalam satu hari itu membuat rekomendasi usulan kinerja baik, ternyata ada masalah sedikit, akhirnya tidak direkomendasi. Karena ini kan yang punya usulan dari bawah kan kepala BPP ya, Korum kita di tingkat kecamatan untuk mengusulkan ke tingkat kabupaten. Sehingga kalau ada masalah suka dan tidak suka ini sering terjadi, sehingga ada yang tidak berkenan di karena ini karakter ya, bukan berdasarkan penilaian di lapangan, tapi kadang-kadang kembali lagi ke karakter yang menilai. Kalau dia tidak suka hal itu, bisa ada yang terjadi seperti itu, sehingga tidak diperpanjang. Nah ini kami sampaikan pada waktu koordinasi dengan Pak Sekbar, tidak usah khawatir kan. Jadi nanti akan ada instrumen penilaian terhadap THR itu. Ada instrumen yang diberikan sehingga secara berdasarkan instrumen tersebut bisa diketahui ya Mas, apakah layak atau tidaknya untuk diteruskan atau direkomendasi untuk diseleksi. Dan secara detail memang tidak disampaikan instrumen tersebut seperti apa, tapi ada instrumen yang digunakan untuk merekomendasi yang akan diseleksi nanti. Kalau misalkan teman-teman yang bekerja di staff ya, atau di struktur di bawah, ini juga ada beberapa THR yang memang tidak di lapangan. Saya juga menyikapinya juga karena ada ini ya, ada yang di kantor. Tapi itu nanti teknis saja, silakan aja nanti di kelembagaan di masing-masing daerah ya. Tapi yang jelas kalau dari pusat akan ada instrumen untuk penilaian seleksi ke dalam ASN tersebut. Itu penjelasan dari Pak Sekbar pada waktu itu.